Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmood. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam kondisi sehat, senantiasa penuh keberkahan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat pagi ya teman-teman semuanya. Hari ini tanggal 15 November teman-teman, bertepatan dengan 9 hari setelah kami aplikasikan pupuk awal ya, pemupukan awal untuk tanaman porang. Mungkin sebagian teman-teman bertanya, wah kenapa lahannya rimbun sekali? Kenapa lahannya hijau royo-royo ya? Jadi ini ya teman-teman, ini salah satu strategi yang kami lakukan karena kebetulan yang kami tanam di sini adalah lokasi lahan yang tanpa naungan seperti yang sudah kami informasikan ke teman-teman semuanya. Ini beda dengan lokasi-lokasi yang lain, yang lokasi yang lain kan ada naungan durian, ada naungan pepaya. Awas ya, kena porang loh. Terus kemudian lahan di bawah naungan kelengkeng. Kemudian seperti yang di lokasi kami review di kebun-kebun punya teman kita Om Sugriwo itu, jangan digituin. Jadi di tempat Om Sugriwo itu menggunakan naungan jagung. Nah di tempat kami ini kan karena yang lokasi lahan ini tanpa naungan sama sekali, ini adalah salah satu strategi yang kami lakukan teman-teman. Jadi ini kondisi lahan hijau royo-royo seperti ini teman-teman. Ini bukan hijau royo-royo porang, tapi rumput. Ini hijau royo-royonya rumput. Kenapa rumput yang di sini kami biarkan seperti ini teman-teman? Karena di sini curah hujannya masih belum stabil. Ya, kadang 2 hari hujan, kadang 4 hari mogok nggak hujan. Kadang sehari hujan, kadang 5 hari nggak hujan. Kadang sehari hujan, kadang 6 hari nggak hujan. Tapi ya kadang 2 hari sekali hujan, kadang sehari tiap hari hujan, kadang 3 hari full gitu hujan. Jadi kondisinya seperti itu di lokasi kami, sehingga itu yang menjadi pertimbangan kami untuk sementara sambil menunggu tanaman porang ini tumbuh benar-benar sudah siap untuk istilahnya terkena paparan sinar matahari langsung. Jadi kami biarkan seperti ini karena ibarat tanaman porang yang kita tanam di lahan tanpa naungan ini kan dari kata mini ya, istilahnya kayak bayi ya teman-teman, kayak bayi. Jadi istilahnya bayi itu kan rentan sekali sakit. Jadi dia harus dirawat dengan ekstra, dia harus dijaga dengan maksimal, sehingga ketika dia sudah dewasa gitu, biar kena panas hujan gitu ya nggak ada masalah. Tapi kalau masih bayi, coba teman-teman biarkan itu anak kecil bayi terus kena hujan-hujanan, nah, alamat langsung sakit ya, panas ya, bisa jadi malah maafnya ngomong meninggal dunia teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, kenapa kami biarkan di sini, supaya tanaman porang yang masih baby, masih bayi itu tidak mudah mati teman-teman ya, tidak mudah sakit. Karena dengan adanya rumput-rumputan seperti ini kita biarkan kita biarkan seperti inilah dulu ya. Bisa dilihat teman-teman seperti ini, itu minimal dia bisa membantu menaungi tanaman porang ya, membantu menaungi tanaman porang kita, karena tanaman yang kita tanam ini porang masih kecil. Nah sebagai contoh seperti ini teman-teman, ini kan lumayan kena rumput-rumputan, meskipun dia tidak hijau banget ya, tapi minimal dia selamat. Karena dedaunan rumput ini ada manfaatnya juga teman-teman. Nah terus seperti ini kita biarkan. Nah ini ya hijau juga loh, alhamdulillah hijau. Ini bisa dilihat teman-teman, hijau karena dia ternaungi. Nah ini juga hijau bagus karena dia ternaungi rumput.
Ini juga karena kalau langsung kita bersihkan lahannya ini bisa bahaya teman-teman, karena curah hujan yang masih belum stabil. Ya, kalau curah hujannya sudah stabil, kemudian sering mendung-mendung sih nggak ada masalah, kita kasih bersih semuanya. Ini ya teman-teman, jadi kita biarkan dulu rumputannya sambil menunggu nanti pertumbuhannya maksimal sempurna dan aman, sehingga nanti dia baru bisa aman. Nah, ketika pertumbuhannya dia sudah maksimal, maksudnya semakin tinggi dan muncul tunas-tunas berikutnya, yang kedua itu sudah ngepasi dengan kondisi cuaca yang curah hujannya sudah semakin sering. Artinya ketika dia sudah berusia yang semula bayi kemudian naik menjadi balita, nah ini curah hujan sudah mulai tinggi, kesehatannya semakin bagus, terus kemudian daya tahan hidupnya semakin oke. Nah itu mulai nanti kita bersihkan rumput-rumputnya, nggak masalah ya teman-teman. Nah ini ya, di dekat-dekat rumput bisa bagus seperti ini. Nanti saya kasih lihat teman-teman yang kemarin sengaja kami bersihkan beberapa petak di bawah sana ya teman-teman, untuk menjadi bahan perbandingan. Jadi ilmu yang kami bagikan atau pengalaman yang kami bagikan ini bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman yang lain. Ini juga lokasi yang di sini, ini yang rencana kami tanami durian, yang sudah kami kasih titik-titik ke sana ya teman-teman. Ini juga, nah nanti itu juga bisa menjadi kedepannya penaung tanaman porang kita. Ini yang di sebelah sini. Nah kalau yang tanaman katak sudah besar ya, maksudnya bibit yang lebih besar, dia lebih cenderung aman teman-teman, karena dia ibaratnya orang hidup, dia sudah remaja, nggak gampang KO istilahnya begitu. Ini semua yang di sini, ini juga bibit yang dulu lumayan besar, dari katak-katak yang 1 kilo isi 150-200. Jadi dia lebih adaptif ya, lebih aman. Tapi kalau yang katak-katak kecil, dia harus kita rawat dengan maksimal ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman nanti yang bercocok tanam, yang memilih bibit dari katak-katak mini dengan harapan ngirit ya, non sewu, ngirit babar dengan bibit yang sedikit, modal yang sedikit, tapi sudah bisa menanami lahan yang luas, harus dipertimbangkan untuk tanaman peneduhnya atau naungannya, atau bisa juga tanamnya diusahakan supaya ngepasi nanti sudah musim hujan itu sering. Artinya diperkirakan lah ya, maksudnya diprediksi kira-kira nanti tumbuhnya pas ngepasi hujan sudah sering. Nah itu kan yang agak susah. itu Pak, kayak paranormal, kayak Mbah Dukun itu ya teman-teman. Jadi ya kayak saya ini misalnya ya, kami ini mempertimbangkan rata-rata teman kan di bulan November itu curah hujan sudah tinggi. Jadi ketika kita tanam benihnya di bulan Agustus September gitu, harapannya September akhir Oktober sudah mulai tumbuh, hujan sudah mulai sering. Enggak tahunya ternyata kan Oktober itu kan hujannya belum rutin, terus November aja ini juga masih belum rutin. Nah, akhirnya kan ilmu penerawangannya jadi meleset. Jadi meleset teman-teman. Nah ini lahan yang di bawah sini, ini yang kemarin sempat kami bersihkan teman-teman, tapi yang nggak kami bersihkan total, kami hanya membersihkan sebagian kecil aja, khususnya di sekitar pohon tanaman porangnya. Kalau yang di sini kemarin kami coba cabuti yang khusus tanaman katemas yang besar-besar, supaya dia tidak terlalu banyak nanti kalau tumbuh. Jadi kami biarkan rumput yang tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau untuk rumput-rumput yang berbahaya seperti katemas di tempat kami itu sekali dia layu
jatuh bunganya itu semakin banyak nanti. Nah, ini yang di bawah sini yang kemarin kami coba untuk bersihkan di sekitaran pohon ya, dan sudah kami pupuk ya kemarin, sebagian bagus seperti ini, sudah menghijau, alhamdulillah. Ini bekas. Jadi terus ada juga yang tanya kemarin, kira-kira tanaman porang yang kita kasih lempar-lempar apa namanya itu, fungi maupun pestisida, bahaya atau tidak? Ya alhamdulillah nggak ada masalah teman-teman. Nih hijau-hijau saja sini, nggak ada masalah. Nah, cuma yang jadi masalah itu lebih cenderung ke sinar matahari teman-teman. Ini yang sangat berbahaya karena sinar matahari itu bisa menyengat. Jadi ibaratnya kalau di dalam tanahnya itu misal pun lembab ya, misal pun lembab adem gitu, tapi karena dari atasnya ini panas terus ya, panas terus, daunnya ini nggak mampu untuk menahan hantaman terik matahari. Nih tuh, jadi kayak gini teman-teman, gosong ini ya, terkena paparan sinar matahari. Ini sudah mulai bagus. Nah, ini yang di vlog saya sebelumnya ya teman-teman, yang sudah bagus hijau, yang sampingnya waktu itu kuning. Nah sekarang sudah mulai ikut hijau teman-teman. Ini sudah tumbuh tunas keduanya. Ini yang waktu itu juga, ini sudah tunas kedua, sudah sebesar ini teman-teman, sejari saya teman-teman, hampir sejari kelingking lah ya. Yang tunas pertama, ini tunas kedua, ini juga sama, tunas pertama, tunas kedua, sudah mulai hijau. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman, untuk yang di bawah sini kan kemarin memang sengaja kami bersihkan ya, untuk menjadi bahan evaluasi pembelajaran bersama, teman-teman juga bisa ikut dapat ilmunya. Rata-rata yang di sini karena kami bersihkan rumputnya untuk di awal-awal, rata-rata menguning teman-teman. Kuning toh, kuning, daunnya kebakar ujung-ujungnya, tapi ada yang seger juga. Seger ini karena dia bibitnya besar teman-teman. Tadi ya istilahnya kita tanam bibit remaja. Kalau yang bibitnya nggak remaja, mini, nah ini ya kayak gini kasusnya. Ini yang rata-rata sekilo isi 900 sampai 1000. Tapi biarpun yang isi 100 sampai 1000, asal dia kita biarkan ada naungannya, baik itu naungan rumput atau naungan tanaman yang lain ya, insya Allah aman, nggak ada masalah. Ini yang agak besar bibitnya, dia aman. Yang mini, ini pada kelenger nih teman-teman. Tapi nggak masalah, ini dia nggak habis di dalam sana, umbinya masih ada, cuma nanti dia akan tumbuh tunas kedua. Nah yang jadi masalah nanti tumbuhnya tunas kedua itu keburu ini mati dulu, kering dulu, ataukah tumbuh tunas dulu baru ini mati. Kalau keburu ini mati dulu berarti kita terjadi mengalami kemunduran proses. Seperti yang pernah saya vlog di video saya sebelumnya, pertahankan tunas awal, karena tunas awal itu penentu besar kecilnya tunas selanjutnya. Jadi kalau ini sampai wassalam, maka tunas yang muncul kedua akan lebih kecil dibanding yang ini. Tapi kalau ini mampu bertahan sampai tunasnya muncul, insya Allah lebih bagus. Nah ini kemarin juga sedikit kami kasih peneduh, tapi jarang-jarang ya teman-teman. Saya kasih jagung juga ini, nanti untuk jadi bahan pembelajaran juga bersama teman-teman ya, supaya wawasan dan ilmu kita semua semakin bagus. Nah ini yang bibit dari ukuran lebih besar dan sudah aplikasi. Nah ini ada yang mati juga nih teman-teman. Ini sudah menghijau, jadi dia meskipun terpapar matahari, asal bibitnya lumayan besar ya aman. Nah ini yang lokasi rencana kami tanami durian. Ini kalau yang bibitnya besar, insya Allah aman teman-teman. Seperti ini ya. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah semakin bagus perkembangannya. Nah ini nanti yang lokasi untuk penanaman duriannya. Ini baru kita persiapan, kita bersihkan. Kemarin
baru ada rencana bibitnya datang besok teman-teman. Harusnya kemarin ya, cuma yang kirim bibitnya masih ada acara, jadi mundur hari ini, baru berangkat besok sampai. Yang sebelah sini, nah, ini di bawah pagar. Kebetulan dulu waktu nanam terlalu mepet dengan pagar, nah, karena sinar matahari kalau bulan-bulan Oktober, November, Desember gitu, Agustus, September, Oktober, November, dia kan mulai bergeser. Kalau pas sebelum Agustus itu kan tepat di garis khatulistiwa gini, sinar matahari di atas kepala kita. Tapi kalau sudah mulai musim penghujan, dia condong ke selatan teman-teman, condong ke selatan. Nah ini karena matahari dari selatan sana, dia lumayan kena peneduh dari pagar teman-teman. Ini yang di bawah pagar-pagar ini kondisinya jadinya lebih seger-seger, hijau. Nah ini salah satu contoh. Mungkin teman-teman yang kemarin tanya apakah fungisida dan insektisida yang kita tebar itu kalau kena batang pohonnya atau daunnya, apakah nanti tidak bermasalah? Ini buktinya ya teman-teman, bisa dilihat. Ini sudah berapa hari yang lalu kena itu warna putih ini, nggak ada masalah. Ini juga di daun-daunnya ini masih tertinggal furadan dan fungi. Kalau furadan sebenarnya kan fungsinya di tanah ya, sebenarnya lebih tepat kalau kita kasihkan di area tanahnya. Cuma karena kemarin seperti yang kami informasikan, kami ingin kejar tayang karena masih ada lokasi lahan yang harus kita urus, yang lain yang lumayan cukup luas ya. Jadi kami sistem pakai tebar-tebar, dan alhamdulillah nggak ada masalah seperti ini. Kondisinya hijau, aman. Ini kalau yang samping sini nggak kena peneduh dari ini apa, pagar. Nah ini kena sinar matahari agak menguning teman-teman. Ini tuh agak menguning yang sini. Nah ini bersebelahan aja. Pupuk yang kami lakukan sama, proses yang kami lakukan sama, bedanya cuma yang sini kena sinar matahari, yang di nempel pagar ini kena peneduh. Nah ini sini hijau, ini kuning. Nah, bisa dilihat dibandingkan teman-teman. Nah, ini saya tinggikan, ini hijau, ini agak kuning. Nah, ada yang terbakar juga nih daunnya. Ini hijau, nah, ini kuning. Nah ini sampai gosong gini teman-teman. Ini hijau. Jadi karena kami tujuannya ini untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi cerita ya teman-teman. Jadi apapun kondisi yang kami alami, baik itu yang bagus maupun yang nggak bagus, baik itu yang menyenangkan maupun yang nggak menyenangkan, akan kami bagikan semua ke teman-teman. Karena apa? Ini adalah sarana pembelajaran bersama, bukan dalam rangka untuk, maafnya ngomong, ria atau pamer ya. Maaf teman-teman, bukan maksud kami untuk begitu tujuan kami, tapi murni tujuan kami insya Allah untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita. Artinya apa? Ketika cerita kami ada yang bercerita tentang sesuatu yang baik, alhamdulillah itu menjadi kabar baik untuk kita bersama. Kemudian kalau kami bercerita sesuatu yang kurang baik dan memang itu real apa adanya terjadi kondisi di lapangan, yaitu menjadi berita baik juga tentunya untuk kita, karena cerita yang nggak baik itu adalah kondisi real kenyataan di lapangan yang nantinya akan bisa kita ambil ibrohnya ya teman-teman, pembelajarannya, bahwasanya yang seperti itu mungkin kurang pas, yang seperti ini mungkin pas ya, seperti itu teman-teman. Nah ini yang di bawah sini ya, yang petak bawah ini, karena di sini ada pohon-pohon jatinya seperti ini ya. Jadi kalau pagi gini sinar matahari kan condong ke sana teman-teman, condong ke sana, jadi sini lebih teduh, terkena peneduh ya. Ini bisa dilihat teman-teman, kondisinya tanaman porangnya seperti ini. Ini habis kami aplikasi pupuk juga kemarin, jadi sudah sejuk. Kemudian nutrisinya kita penuhi. Alhamdulillah kondisinya bagus ya, daunnya seperti ini, subur. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman, kondisinya bagus-bagus yang di bawah sini, karena dia dapat naungan dari sinar matahari dari pohon
jatinya, teman-teman. Apakah nanti yang kondisi seperti ini akan aman seterusnya sampai musim penghujan sering muncul? Ya, sampai musim hujan sering tiap hari hujan, biasanya nanti kan kalau sudah maksimal hujan itu akan turun terus tiap hari. Ya, apakah nanti akan aman terus? Nah, nanti kalau sudah musim hujan sering muncul, itu juga akan muncul masalah baru, teman-teman. Jangan dikira nanti terus tidak ada masalah, ya semua selalu ada problem. Nah, problemnya seperti apa ya harus kita atasi. Sebagai contoh, problem ketika curah hujan terlalu tinggi, kelembaban terlalu tinggi, akhirnya gampang muncul penyakit seperti jamur. Nah, itu kan berarti harus kita antisipasi, teman-teman. Oke ya teman-teman, ini sedikit berbagi cerita dari kami, keluarga Exmood. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bergabung belajar bersama-sama dengan kami. Teman-teman yang punya cerita bagus, cerita menyenangkan, silahkan dibagi. Cerita yang kurang bagus, yang bisa menjadi pembelajaran juga bisa dibagikan sehingga menjadi bahan pembelajaran dan pengalaman untuk kita bersama. Oke ya teman-teman. Sementara sampai di sini dulu video dari kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.